Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang kepemimpinan di Indonesia, tantangan dan tren terkini. Adapun dari kami, sebelum kami masuk dari materi, sebaiknya kita perkenalan dulu. Di kelompok ini ada saya sebagai Indasari selaku moderator dengan nomor stambuk 2020 30090. Adapun rekan saya yaitu Siti Hasriani selaku pemateri dengan nomor stambuk 2020 30045 dan Wiwi Anggriani dengan nomor stambuk 2019 3127. Nah, slide selanjutnya yaitu pendahuluan. Menurut KBBI, kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti orang yang memimpin. Sedangkan menurut ahli Fiedler menjelaskan, kepemimpinan adalah sebuah pola yang bergambar antara individu yang telah menggunakan sebuah wewenang untuk kemudian digunakan untuk mempengaruhi sekelompok orang dengan tujuan supaya orang-orang akan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dilansir dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia milik Edi Sutrisno, setidaknya seorang kepemimpinan harus memiliki 3 aspek, yaitu ia harus melibatkan orang lain seperti pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok dengan adanya ketersediaan dari mereka dalam menerima sebuah arahan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, selanjutnya yaitu konteks kepemimpinan di Indonesia. Dalam situasi sosial. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebuah perubahan terjadi karena ada aktor penggerak perubahan tersebut. Contohnya dalam konteks ini peran kepemimpinan diperlukan untuk mewujudkan perubahan yang terencana menuju masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan. Salah satu contoh masa kepemimpinan yang melakukan pembangunan atau pembaruan yaitu masa kepemimpinan Soeharto selama hampir 32 tahun pemerintahannya. Di sini Soeharto meletakkan fondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita dalam masa kekuasaannya yang disebut Orde Baru, di mana Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dalam era ini masyarakat mendapati harga bahan-bahan pokok yang terjangkau dan situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga. Juga tercapainya swasembada beras. Nah, selanjutnya itu dalam situasi politik. Nah, kepemimpinan politik adalah rangkaian kemampuan kecerdasan personal dan institusional untuk penggerakan politik dan kekuasaan. Bagi para kepemimpinan masyarakat banyak, kepemimpinan politik tergambarkan dalam segala hasrat dan kehendak para pemimpin, bergerak melampaui kepentingan diri dan kelompok. Salah satu contoh kepemimpinan politik yang ada di Indonesia yaitu contoh kepemimpinan Gus Dur selama berkuasa dari tahun 1998 sampai 2001 telah memberikan wacana yang menarik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Paling tidak selama kurang 2 tahun menjadi presiden, banyak sekali sumbangan Gus Dur bagi bangsa. Banyak proyek yang deklarasikan istana supremasi sipil, deformalisasi Islam, perebutan tafsir konstitusi atau konflik dengan parlemen menjadi wacana politik yang menakjubkan di masanya. Lanjutkan materi berikutnya. Konteks kepemimpinan di Indonesia, situasi ekonomi. Seorang pemimpin yang dihadapkan pada situasi krisis harus mampu merespons dengan cepat setiap masalah yang ada. Masalah dalam krisis pada umumnya terjadi di kondisi lingkungan yang dinamis. Pemimpin harus mampu mengajak seluruh organisasinya beradaptasi dan berkolaborasi untuk mengatasi ketidaktentuan yang ada dengan meminimalisir risiko yang terjadi serta mampu bertahan dalam kondisi yang sulit. Hal ini merupakan ciri yang dimiliki oleh kepemimpinan krisis. Pada buku berjudul Krisis Leadership. Krisis leadership diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin dalam merespons kondisi lingkungan yang dinamis dengan mengajak seluruh unsur dalam organisasinya untuk beradaptasi
dan berkolaborasi guna menghadapi krisis yang terjadi. Contohnya, kepemimpinan Joko Widodo di masa ini, pemerintah mengadakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN sejak tahun 2020 dengan jangkauan sebanyak 30 juta unit UMKM di Indonesia. Program ini juga terbukti telah memperluas lapangan kerja di Indonesia sebanyak 4,55 juta orang seiring dengan bertambahnya 760.000 orang yang membuka usaha. Terkait indikator untuk angka pertumbuhan ekonomi, pada 5 Mei 2021, BPS merilis laporan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 0,74% pada triwulan pertama 2021. Peran pemimpin di Indonesia. Menurut Wahjo Sumitjo tahun 1994, peranan kepemimpinan ditekankan pada sederetan tugas-tugas apa yang perlu dilakukan oleh setiap pemimpin dalam hubungannya dengan bawahan. Nanus Komaria Sujatno mengilustrasikan bahwa ada 4 peran penting bagi kepemimpinan efektif, yaitu 1. Penentuan arah. Pemimpin harus mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan yang menjadi tujuan pengerahan seluruh sumber daya organisasi dalam mencapai visi. Pemimpin yang dapat berperan sebagai penentu arah adalah pemimpin visioner. 2. Agen perubahan. Pemimpin harus mampu mengantisipasi sebagai perubahan dan perkembangan lingkungan global dan membuat prediksi tentang implikasinya terhadap organisasi. Mampu membuat skala prioritas bagi perubahan yang diisyaratkan visinya, serta mampu mempromosikan eksperimentasi dengan partisipasi orang-orang untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan. 3. Juru bicara. Pemimpin harus mampu menjadi negosiator dan membentuk jaringan hubungan eksternal, menyusun visi dan mengkomunikasikannya, melakukan pemberdayaan serta melakukan perubahan. 4. Pelatih. Pemimpin harus memberitahu orang lain tentang realitas saat ini, apa visinya atau kemana tujuannya, bagaimana merealisasikannya, selalu memberi semangat untuk maju dan menuntun bagaimana mengaktualisasikan potensi mencapai visi. Karakteristik kepemimpinan di Indonesia. Karakteristik kepemimpinan adalah kumpulan sifat dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Karakteristik kepemimpinan meliputi berbagai aspek seperti kepribadian, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia, Soeharto si Macan Asia yang perkasa, B.J. Habibie, Mr. Crack, Megawati the Brave Lady, SBY Bapak Pertahanan Indonesia, dan Pak Joko Widodo Obama dari Jakarta. Tantangan kepemimpinan di Indonesia. Adapun tantangan perspektif bisnis di Indonesia saat ini ialah 1. Pengaruh inflasi dan krisis pada bisnis. 2. Tantangan dalam berkomunikasi. 3. Tantangan kerja jarak jauh. 4. Perubahan perilaku konsumen. 5. Karyawan yang kelelahan dan terkena burnout. 6. Menjaga ekosistem produktif. Dan 7 adalah moral. Kepemimpinan politik.
Kepemimpinan politik demokratis adalah rangkaian kemampuan kecerdasan personal dan institusional untuk menggerakkan politik dan kekuasaan bagi kepentingan masyarakat banyak. Kepemimpinan politik tergambarkan dalam segala hasrat dan kehendak para pemimpin, bergerak melampaui kepentingan diri dan kelompok, artinya kepemimpinan publik yang diutamakan. Sebuah politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik atau lembaga-lembaga pemerintahan, dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik atau partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Contohnya, kepemimpinan Gus Dur selama berkuasa pada tahun 1998 sampai 2001 telah memberikan wacana yang menarik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Paling tidak selama kurang lebih 2 tahun menjadi presiden, banyak sekali sumbangan Gus Dur bagi bangsa. Bahkan, proyek deskralisasi istana, supremasi sipil, deformalisasi Islam, perebutan tafsir konstitusi atau konfliknya dengan parlemen menjadi wacana politik yang menakjubkan di masanya. Fenomena politik yang menarik dan unik pada saat Gus Dur memegang tampuk kepemimpinan sebagai Ketua Dewan Syuro PKB dan Presiden Republik Indonesia, kaitannya dengan pengaruh Gus Dur terhadap PKB bisa dilihat manakala setiap terjadi suksesi kepemimpinan dalam tubuh partai, Gus Dur selalu menggunakan tekanan-tekanan kepada beberapa tokoh partai sebelumnya, sehingga tidak heran jika dalam sejarah partai berhasil mencatat bahwa mulai dari Matori, Abdul Jalil Alwi Shihab, Khairul Anam sampai dengan Muhaimin Iskandar selalu terjadi konflik dengan Gus Dur. Kepemimpinan bisnis. Kepemimpinan bisnis adalah proses pemimpin bisnis menentukan visi perusahaan dan memengaruhi para pegawai, konsumen, dan para pemasok perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mempergunakan prinsip-prinsip kewirausahaan. Tanjung Profesor Dr. Gigi Hairul Tanjung MBA adalah pengusaha asal Indonesia. Ia menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa sejak 19 Mei 2014 hingga 20 Oktober 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin Citigroup. Hairul memulai bisnisnya ketika ia kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya ia sukses membangun bisnisnya. Kini perusahaan konglomerasi miliknya Citigroup menjadi sebuah perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Bank Mega, dan City Global Research. Hairul Tanjung sendiri memiliki tipe kepemimpinan visioner. Slide berikutnya itu kepemimpinan sosial. Contohnya masa kepemimpinan Soeharto selama hampir 32 tahun pemerintahannya. Soeharto meletakkan pondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita. Dalam masa kekuasaannya yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dalam era ini masyarakat mendapati harga bahan-bahan pokok yang terjangkau dan situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga. Juga tercapainya swasembada beras. Hal ini ditandai dengan medali from rice importer to self-sufficiency dari Food and Agriculture Organization atau FAO pada tahun 1984 yang diterima Presiden Soeharto. Kepemimpinan agama. Para pemimpin agama adalah orang-orang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan lain. Contoh, kepemimpinan agama Buddha ialah biksu, biksuni, pandita atau binte. Yang kedua yaitu agama Hindu,
pedanda, pandita, sulinggi. Ketiga yaitu agama Islam, yaitu ulama, kiai, ustadz, dan habib. Keempat, pemimpin agama Kristen, pendeta, biarawan atau biarawati. Kelima yaitu pemimpin agama Katolik, yaitu romo, uskup, paus, biarawan atau biarawati. Keenam yaitu agama Konghucu, yaitu Jiaoseng, Wensi, Suisi, dan Shaolin. Ada beberapa tren leadership yang bisa mengubah dunia organisasi seperti berikut. Yang pertama ialah perampingan struktur organisasi, di mana masa-masa di mana pemimpin dianggap pahlawan atau orang tercerdas di kantor yang tahu banyak hal, bisa mengelola report secara langsung akan menjadi masa lalu. Jika Anda tahu istilah one man show, itulah yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan lalu yang sekarang tidak banyak lagi digunakan. Yang kedua yaitu meningkatnya kebutuhan akan pengembangan diri, di mana untuk terus berada di posisi atas dalam kompetisi yang berubah dengan cepat. Diiring kecepatan teknologi kini, para pemimpin tidak lagi bisa hanya duduk tenang dengan berkata, "Saya tahu segala hal yang saya butuhkan." Hal seperti itu sudah dianggap ketinggalan zaman. Ketiga yaitu meningkatnya kebutuhan akan pengembangan diri. Untuk berada di posisi atas dalam kompetisi yang berubah dengan cepat, diiring kecepatan teknologi, kini para pemimpin tidak lagi bisa hanya duduk tenang dan berkata, "Saya tahu segala hal yang saya butuhkan." Hal seperti itu sudah ketinggalan zaman. Yang keempat, mengalihkan fokus pada pengembangan soft skill, di mana peran pemimpin zaman sekarang mulai beralih ke arah mengelola tim yang terdiri dari beragam anggota dengan keterampilan dan bidang keahlian yang berbeda. Muncul kebutuhan besar di mana pemimpin harus mengembangkan soft skill mereka menjadi lebih baik lagi dengan mengelola timnya dengan baik. Yang kelima yaitu mengadopsi pendekatan kepemimpinan beserta pengembangan manajemen. Bukan hanya perubahan tren kepemimpinan saja yang terjadi sekarang, namun cara mengelola tim juga mengalami pengembangan yang sama agar bisa berjalan beriringan untuk berevolusi. Kepemimpinan masa depan. Standar kepemimpinan di lintas lini telah berubah seiring dengan perkembangan industri 4.0. Salah satu kemampuan utama pemimpin masa depan adalah perlu memahami bagaimana cara bereaksi sangat cepat atau super fast response terhadap berbagai hal dalam ruang kendalinya. World Economic Forum menjelaskan terdapat top 10 skill of 2025 yang dibutuhkan di masa depan. Yang pertama, analytical thinking and innovation. Kedua, active learning and learning strategies. Yang ketiga, complex problem and solving. Yang keempat yaitu critical thinking and analysis. Yang kelima, creative, original, and initiative. Yang keenam yaitu leadership and social influence. Yang ketujuh yaitu teknologi use, monitoring, and control. Kedelapan, teknologi design and programming. Kesembilan yaitu resilience, stress tolerance, and flexibility. And terakhir, reasoning, problem solving, and ideation. Dalam organisasi mahasiswa atau yang biasa disebut ormawa merupakan tempat atau wadah berkumpulnya mahasiswa dalam bidang ilmu atau kegiatan tertentu dengan tujuan dan target sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Ada beberapa jenis organisasi di kampus, yaitu pertama, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang kedua, UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Yang ketiga, HIMA, Himpunan Mahasiswa. Dan masih banyak jenis organisasi mahasiswa lainnya yang ada di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Sebuah pernyataan yang tertuang dalam jurnal Education and Development dalam sebuah penelitian ditulis oleh Walsyukurniat Sidrato 2018. Keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi sangat penting untuk perkembangan pengetahuan, mempersiapkan mahasiswa untuk terjun di dunia kerja. Dalam organisasi, mahasiswa dapat menyampaikan ide atau gagasannya sehingga berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Pun kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Adapun tantangan kepemimpinan yakni anggota yang sulit diatur, menghadapi tekanan, harus selalu termotivasi, tidak dihormati atau disukai, masalah komunikasi, perubahan anggota, menjalin hubungan baik dengan stakeholder, dan mengenai peluang pemimpin di era digital. Setidaknya ada 3 peluang diantaranya ialah pertama, dimulai dengan pengetahuan, penerapan pengetahuan, and the list setelah memikirkan dan menerapkan pengetahuan. Tahap terakhir ialah konsisten.